Tonton video ini sampai selesai, saya tunjukin caranya gimana supaya kita bisa bikin toko online seperti ini ya. Contohnya teman-teman nanti buat jualan buku, atau jualan baju, atau jualan apapun produk yang teman-teman bikin. Dan pada saat orang itu mau lihat produknya, mereka bisa baca ya, deskripsinya ada, gambarnya ada. Mereka bisa tambahkan ke keranjang ya. Terus kalau udah tambahkan ke keranjang, mereka bisa check out ya. Mereka mau beli barang apa saja. Terus misalkan mereka lanjut ke check out, nah mereka bisa otomatis mengisikan alamat tempat tinggal mereka untuk menentukan ongkirnya juga nih. Ya saya kasih lihat ya, contohnya ya, pembeli kita ada di misalkan di Bali, terus di kotanya di Gianyar ya, kecamatannya di Sukawati nih. Nah, langsung ya, harga bukunya sekian, terus nanti ketahuan nih, ongkos kirimnya sekian, kalau pakai JNE reguler, kalau pakai Tiki reguler sekian, si cepat sekian, dan sebagainya. Bahkan mereka bisa milih ya, mau pakai ongkir yang mana nih. Misalkan mereka pilih yang paling murah, juga bisa. Dan mereka bisa bikin pesanan untuk mengkonfirmasi pesanannya, nanti mereka juga akan dapat notifikasi lewat email, barang apa saja yang mereka beli dan bayarnya berapa. Keren banget. Dan ini semuanya bisa teman-teman kerjakan, bikin sendiri. Ini caranya simple, mudah, dan nggak keluar duit banyak-banyak. Oke, tonton video sampai selesai ya. Saya tunjukin caranya. Nah, langkah pertama untuk memiliki website adalah kita wajib punya hosting dan domain ya. Hosting dan domain itu tidak bisa dibeli permanen dan menurut saya juga hampir nggak ditemukan ya yang gratis hostingnya. Jadi memang ini berbayar ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, akan saya tunjukin gimana caranya mendapatkan hosting yang sangat murah dan gratis domain ya. Kalau teman-teman lihat di sini di website hostinger.co.id, jadi Hostinger ini adalah penyedia layanan web hosting di Indonesia dan di beberapa negara di dunia ya. Di sini bisa teman-teman cek di bawah nih. Nih ya, ada data centernya atau servernya itu ada di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir soal keamanannya dan layanan dari Hostinger ini ya. Nah, berikutnya teman-teman bisa cek di sini ya. Ini kan ada harganya nih. Mungkin teman-teman akan melihat, wah lumayan juga nih harganya. Tapi akan saya tunjukin ya, kita tuh bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah daripada ini dengan semua fitur yang ada. Jadi sama ya, walaupun harganya kita bayarnya itu nggak segini. Kalau misalkan kita cek ya di pilihan yang paket bisnis, ini kan di sini tertulis 45.000 per bulan ya. Kita cek nih ya. Kalau misalkan kita itu setahun atau 2 tahun itu berapa sih yang kita keluarkan seharusnya ya? Kalau pakai harga normal yang di sini. Oke, di sini ada pilihan misalkan ini ya, 12 bulan itu kalau sebulannya 559.000, 12 bulan itu dapatnya ada sekitaran 700.000 ya, 700.000 sekian. Kalau misalkan kita mau yang 45.000 sebulan itu kita harus langganan 4 tahun ya. 4 tahun itu jatuhnya nih sekitaran 2 juta nih. Banyak banget ya, lumayan sih ya. Atau kita mau lebih hemat lagi, 2 tahun adalah 49.900, jatuhnya 1,197 ribu rupiah. Nah ini kan terlihat mahal banget ya. Nah gimana caranya bisa kita itu dapat harga yang jauh lebih murah daripada ini? Nah saya kasih tahu ya. Jadi silahkan teman-teman cek link yang ada di deskripsi. Nanti ketik aja di browser atau langsung diklik ya. Alamatnya di sini nih, bit.ly, terus ini ya, garis miring AYIDHST. Nah teman-teman kunjungi link ini. Nah nanti akan masuk ke form. Jadi form ini adalah khusus untuk teman-teman yang serius mau bikin website dan mau untuk mengeluarkan sedikit biaya untuk mengakuisisi atau membeli atau berlangganan hosting di Hostinger ya. Kenapa saya bilang sedikit dana adalah karena ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, nanti kita isi di sini ya. Teman-teman nanti isi di sini semuanya datanya dan nanti pilih di sini nih. Nah, ini ya saya kasih tahu tadi ya. Tadi misalkan kita pilih yang WordPress ya. WordPress 2 tahun. Nih, ini tanpa domain, kita cari yang dengan domain ya. Yang WordPress 2 tahun nih. Ada hosting ya, web hosting plus domain bisnis ya, atau ini nih. Sama ya, ini 1 tahun, ini 2 tahun ya. Bayangkan teman-teman, tadi kan di sini kita kalau 2 tahun ya, 24 bulan itu bayarnya 1,1 juta, hampir 1,2 juta kan. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, 2 tahun website WordPress web hosting plus gratis domain, total tagihannya 1,18 juta, tapi kita cuma bayar 400.000 ya. Kalau 1 tahun itu bayarnya cuma 250.000, kita bisa dapetin hosting selama 1 tahun plus domain ya. Aslinya tagihannya 700.000 ya. Nih teman-teman lihat lagi ya. Kalau 1 tahun dia 12 bulan,
tagihannya adalah 700 ribuan kan. Tapi di sini kita cukup bayar 250.000 ya. Jadi serius ini murah banget. Walaupun kita bayarnya murah, tapi fitur-fiturnya kita nggak dipotong ya. Jadi teman-teman akan dapetin semua seperti yang normalnya untuk pembayaran lewat website. Nah, caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek link yang saya sebutin di bawah tadi ya, yang ke sini. Teman-teman isi aja semuanya di sini ya. Terus teman-teman klik di sini ya. Nanti ini adalah untuk petunjuknya. Kalau bingung caranya gimana, karena di video ini nggak saya sebutin step by stepnya, nanti biar nggak terlalu panjang videonya ya. Nah, teman-teman nanti di sini itu ada ya. Ada beberapa slide, ini bisa ikutin aja panduannya ya. Nanti cara ordernya gimana ya, kita klik apa dulu, isi apa dan sebagainya nanti ada di sini ya. Termasuk rekeningnya ya. Untuk data rekening nanti ada rekening transfernya ya, nanti ada di sini di slide nomor sekian nih, nomor berapa ya. Nanti teman-teman cek lah ya. Nah, di sini nanti ada pembayarannya ke rekening ini ya, namanya ini ya. Teman-teman jangan khawatir kalau ini loh kok bukan ke rekeningnya Hostinger, nggak masalah teman-teman, karena ini memang khusus untuk yang promo. Kalau teman-teman mau bayar pakai harga normal nggak apa-apa, bisa nanti langsung bayarnya segini ya, nanti lewat ya tadi lewat rekeningnya Hostinger. Tapi kalau mau lebih murah, teman-teman nanti khusus yang untuk promo, nanti pembayarannya ke rekening yang ini ya. Jangan khawatir nanti uangnya, nanti jangan-jangan uangnya nggak nyampe nih, website saya nggak nyala nih, hosting saya nggak aktif nih. Jangan khawatir, ini udah beberapa kali dan udah banyak juga teman-teman saya yang aktivasi hostingnya menggunakan cara ini, menggunakan promo yang ada di Hostinger ini. Oke, jadi begitu teman-teman ya. Ini bisa teman-teman manfaatin kalau sebelumnya sudah punya hosting yang ternyata mau perpanjangan lagi, ternyata mahal, coba pindahin ke Hostinger. Atau buat teman-teman yang belum pernah punya hosting, nah ini saatnya untuk punya hosting untuk bikin website dari nol. Oke, nah itu adalah syarat utama ya, teman-teman harus punya hosting dulu ya. Saya sarankan manfaatin aja promo hosting dari Hostinger ini. Linknya ada di deskripsi video ya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman itu eksekusi udah punya web hosting di Hostinger, saya anggap teman-teman udah ngikutin tutorial sebelumnya. Di video saya sebelumnya juga sudah ada dan sudah aktivasi hostingnya. Jadi sekarang kita tinggal login aja ke hosting kita di Hostinger ya. Oke, alamatnya di hostinger.co.id, terus belah kanan atas ada tombol login, kita klik login aja. Nanti kita masukin alamat email dan passwordnya ya, password untuk login ke Hostinger. Oke, setelah login nanti akan ada tampil seperti ini ya. Misalkan teman-teman ambil promo yang mendapatkan domain gratis, nanti bisa dieksekusi aja nih. Di sini ada claim domain ya. Nah, ini bisa diklaim nih kan, di sini ada claim your free domain now ya. Atau misalkan teman-teman sudah punya domain sebelumnya, bisa pakai domain kita yang lama ya. Contohnya misalkan di sini di menu website ini kan ini saya udah pakai beberapa, satu domain sih ya. Satu domain itu skillcuan.com dan kita bisa bikin di beberapa subdomain ya. Bebas ya nanti. Maksimalnya sih kalau nggak salah tergantung paketnya ya. Ada yang maksimal satu website, ada yang cuma satu website doang. Oke. Nah, misalkan teman-teman mau ambil claim free domainnya, tinggal ketik aja di sini claim domain dulu ya, klik claim domain. Terus jadi ini ada domain-domain yang bisa teman-teman klaim gratis ya. Ini extension domainnya bisa .me, .pw, .com. Ini paling umum .com ya. Tapi memang banyak sih yang udah nggak bisa kepakai ya, karena orang udah terlalu banyak pakai .com ya. Jadi teman-teman mungkin kalau di .com nggak ada, bisa pakai alternatif yang lain. Oke. Nah, ini saya coba untuk tokonya, nanti bebas teman-teman pakai domain apa ya. Misalkan saya pakai domainnya itu orishop gini ya, orishop domainnya ini. Terus nanti kita coba ekstensinya ya, misalkan mau pakai .com, orishop.com gini. Nah, ini cek availability dulu atau ketersediaannya ada nggak nih. Nah, ternyata sudah ada yang pakai nih orishop.com ya. Kita pakai yang lain. Saya coba yang murah aja ya nanti, supaya nanti perpanjangannya itu gampang. Kita pakai @my.id ya, orishop.my.id. Terus kita cek availability-nya. Nah, ini ada ya. Jadi domain available, jadi bisa dipakai nih orishop.id. Ini setahunnya 26.900 ya, karena kita ambil yang klaim yang free domain, jadi ini gratis. Tapi nanti tahun keduanya kita dan tahun berikutnya untuk perpanjangannya kita bayar Rp26.000 per tahun ya. Jadi murah ya, nggak nyampe Rp30.000 per tahun. Terus kita klik claim domain. Nah, nanti otomatis kita akan diarahkan ke halaman domain ya. Primary information kita country-nya kita pilih Indonesia. Coba kita cari ya.
Indonesia. Ini personal aja, terus next step diisi aja ya, ini namanya dilengkapin aja, dan finish registration. Oke, sekarang kita sudah punya domain ya, gratis dan murah. Nah, di sini ada keterangannya kan, domain yang kita punya di bagian menu domain. Orishop.my.id, statusnya aktif, expire-nya tahun 2025 bulan September, jadi masih setahun ya. Oke, nah berikutnya kita install website yang untuk kita bikin toko online ya. Teman-teman masuk ke menu home kalau masih bingung ya, ke menu home. Nah, terus di sini ada menu hosting ya, atau menu di sini ada menu website, boleh bebas ya mau pakai yang mana. Kita pakai menu samping aja ya, menu website. Nah, di sini ada beberapa website yang kita sudah pernah bikin. Nah, ini kan kita mau bikin lagi kan. Oke, di sini ada menu add website, kita pilih add website, terus pilih WordPress. Terus kita isi ya untuk website bahasanya mau bahasa apa, misalkan kita set bahasa Indonesia ya. Kan udah sering pakai bahasa Inggris nih, kita set bahasa Indonesia. Email untuk adminnya kita isi, email kita, terus passwordnya teman-teman bikin ya. Kalau sudah klik next seperti biasa. Terus kita pilih yang online store ya, karena kita mau bikin untuk toko online kan, untuk jualan produk kan. Klik next. Nah, di sini teman-teman pilih ya, untuk online store ini udah ada pilihannya kan, di sini ada beberapa tema. Mau yang mana nih, yang tampilannya seperti apa ya. Nah, contohnya misalkan kita bikin yang, kita pilih yang ini aja ya. Yang ini kayaknya untuk jualan buku nih. Nah, ini bookstore ya. Nanti kita coba isi dengan buku-buku ya yang kita mau jual. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada tombol belinya kayak gini ya. Tuh ya, seperti ini teman-teman. Oke. Kita pilih yang ini tadi, select ya, kita pilih ini, tombol select. Terus ini plugin yang recommend itu sebenarnya ada yang utama ya, itu teman-teman pilih WooCommerce ya. Jadi karena kita mau bikin toko online, jadi kita butuh plugin WooCommerce, dan WooCommerce ini gratis ya. Ya, teman-teman pilih WooCommerce. Terus yang lainnya boleh tidak dicentang dulu ya, supaya nanti teman-teman nggak terlalu bingung. Jadi untuk tahap awal ya basic, kita pilih WooCommerce dulu, terus kita pilih next. Nah, ini ada pilihan nih, teman-teman mau pakai domain yang lama, pakai subdomain yang lama. Misalkan tadi kan saya udah punya domain skill cuan ya, atau mau pakai domain yang baru nih, yang baru kan ini langsung muncul ya, orishop.my.id ya. Kalau mau pakai subdomain yang lama ya, teman-teman bisa nulis subdomainnya di depan domain, misalkan ya toko.skillcuan.com ini ya. Nah, nanti akan muncul di sini dengan harga yang gratis ya. Coba kita tunggu sebentar ya. Nah, ini kan ada tulisannya free subdomain, karena kita sudah punya domain ini. Jadi kalau kita mau bikin subdomain itu gratis ya, nggak ada biaya lagi. Oke. Kita balik lagi ke sini. Jadi saya mau pakai ini ya, domain yang baru kita klaim. Oke, kalau sudah klik next. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman panel dashboardnya untuk website orishop.my.id. Untuk berpindah ke website yang lain, kita klik di sini. Nah, nanti akan muncul ya website-website kita yang lain. Di sini sekarang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 website ya. Oke, jadi dengan satu akun hosting bisa punya beberapa website. Tapi tergantung pemilihan pada saat awal teman-teman mau order ya. Oke, sekarang ini sudah selesai ya. Sudah dibikin ya, orishop.my.id. Kita lihat ya, kalau mau lihat tampilannya sementara ini, kita klik di sini. Nih, udah tampil seperti ini ya. Dengan domain seperti yang kita punya tadi, oke. Nah, berikutnya kita tinggal masuk ke halaman admin panel dari website kita ya. Kalau ini kan halaman awalnya ya, halaman websitenya. Kalau kita mau ganti gambarnya, mau ganti produknya, mau nambah produk-produknya ya, mau ganti harganya ya, ini dari dolar ke rupiah gimana, nanti kita masuk ke admin panel di sini.
silahkan diklik aja menu admin panel. Nah, akan otomatis dibawa ke halaman admin website WordPress kita yang barusan kita install ya. Jadi tidak ada proses login di WordPress-nya karena kita masuknya lewat dashboard hostinger. Jadi enaknya seperti itu teman-teman ya, kalau kita install WordPress lewat hostinger yang ada di sini nih. Nah, sekarang posisinya di halaman admin sudah seperti ini. Sudah ada WooCommerce-nya, sudah ada untuk menu menambahkan produk ya, ada analitiknya dan sebagainya ya. Sekarang teman-teman perlu install beberapa plugin tambahan ya. Kita klik plugin. Jadi plugin itu berfungsi untuk menambahkan fitur atau fungsi di website kita ya. Jadi kita perlu menambahkan plugin baru. Klik di sini ya. Teman-teman ikuti aja. Plugin berikutnya kita perlu menambahkan plugin ongkos kirim ya. Ongkos kirim kayak gini, ketik aja. Ongkos kirim. Jadi karena kita mau bikin toko online, yang toko online itu biasanya orang belinya online kan. Di situ kita bisa si pembeli kita itu bisa mengisikan nanti akan dikirim di mana. Nah, itu kan akan muncul otomatis ongkirnya berapa ya. Kalau misalkan teman-teman ada di Jogja atau ada di Semarang atau di Surabaya tokonya ya, terus mau kirim ke Bandung, nah nanti otomatis akan muncul ongkos kirimnya berapa, itu akan terhitung otomatis. Oke. Nah, kita klik install sekarang. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah terpasang. Terus kita kembali ke menu plugin, diklik aja nih. Untuk kita aktifasi ya. Biasanya kalau setelah diinstal ini kan kita perlu aktifkan ya. Nah, ini ada ongkos kirim yang barusan kita install, terus ada Elementor, ada editor klasik. Ini posisinya belum aktif ya, jadi ada tombol aktifkan ini, kita bisa centang langsung 3 dan tindakan masalahnya kita pilih aktifkan, terus kita klik terapkan. Dengan begitu akan otomatis teraktivasi semuanya, oke? Berikutnya di sini kan ada notifikasi kayak gini ya, Spectra membutuhkan blok editor. Jadi Spectra itu editor untuk apa ya? Untuk tema yang kita tadi pilih ya, template-nya ya. Dan ini Anda dapat mengubah pengaturan editor ke blok editor dari sini ya. Plugin saat ini tidak berfungsi. Kita klik aja di sini. Nah, terus di sini ada default editor for all user. Kita pilih yang blok editor ya. Terus kita simpan dulu. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah, teman-teman bisa ke halaman dashboard ya. Di sini ada dashboard. Nah, jadi saat ini kita sudah menginstal WordPress ya dan beberapa pluginnya, termasuk template websitenya ya. Terus kita nanti kan mau men-setting dulu WooCommerce-nya ya. Nah, teman-teman pilih di sini ada menu WooCommerce. Terus teman-teman bisa pilih pengaturan ya. Jadi ada dua opsi sih sebenarnya, dengan klik tulisan WooCommerce ini atau ke pengaturan. Kita coba ke pengaturan aja. Nah, di sini tuh ada beberapa tab ya. Ada tab umum, pengaturan umum untuk tokonya, terus pengaturan produk, pengaturan pengiriman, pembayaran, akun dan sebagainya. Ya, kita nanti satu-satu ya. Untuk di sini alamat toko ya, teman-teman posisikan alamatnya di mana ya. Negaranya kalau kita Indonesia ya diisi saja Indonesia. Terus apa namanya, diisikan posisinya di mana ya, misalkan Jawa Tengah ya, cari Jawa Tengah ya, saya coba isi Jawa Tengah. Terus yang lain nanti teman-teman isi ya, alamatnya, kode posnya, terus lokasi penjualannya mau jual kemana nih, misalkan di Indonesia saja. Kita klik di sini negara tertentu, terus pilih Indonesia ya, Indonesia. Lokasi pengiriman, kirim ke semua negara target penjualan Anda ya. Jadi karena kita ini nanti mau jualnya ke Indonesia aja, teman-teman pilih yang ini, ke semua negara target penjualannya. Jadi nanti karena ini targetnya tuh Indonesia ya, nah ini nanti pengirimannya ke Indonesia aja kan, seperti itu. Lokasi pelanggan standar di belanja di lingkup negara atau wilayah, geolokasi dan sebagainya. Kita pilih yang ini aja, oke? Terus untuk pajak mau diaktifkan atau enggak nanti tergantung teman-teman ya, silahkan. Terus kupon ini nanti untuk mengaktifkan kode kupon diskon. Nah, untuk mata uangnya tadi kan di website itu masih US ya, masih US dollar. Nah, kita ganti ke Indonesia. Ketik aja rupiah. IDR seperti ini. Pemisahan ribuannya mau diganti atau enggak silahkan ya. Kalau ini kan
ribuannya masih pakai koma, kita ganti misalkan pakai titik, desimalnya kita pakai koma, jumlah desimalnya 2 misalkan seperti ini, atau dikosongkan juga nggak apa-apa ya. Klik simpan perubahan. Nah, kita cek ya apakah sudah berubah di sini. Ini websitenya kan, kita coba refresh. Nah, ini sudah berubah ya, harganya jadi pakai rupiah. Oke, nah teman-teman atur satu persatu ya. Untuk produk nanti kita bisa tambahkan, pengiriman coba kita cek. Ini biar dulu kosongin gini ya, nanti kan pengirimannya kita pakai plugin ongkos kirim yang tadi kan. Terus pembayarannya, nah ini penting nih untuk rekening pembayarannya. Jadi metode pembayaran di WooCommerce itu sebenarnya banyak ya. Bisa pakai Stripe, bisa pakai Alipay. Kalau teman-teman mau jualan ke luar negeri ya, bisa pakai PayPal ya. PayPal juga bisa nih harusnya nih. Nah seperti ini nih, PayPal payment. Jadi teman-teman bisa menerima pembayaran dari klien yang ada di luar negeri itu bisa, misalkan mau jualan ke Amerika ya, ke Australia itu bisa. Tapi ini contohnya kan untuk penjualan di lokal aja ya, di Indonesia aja ya. Jadi kita pilih pembayarannya transfer langsung nih. Jadi di sini ada menu transfer langsung. Coba kita posisiin ke atas dulu aja ya. Transfer langsung. Nah, ini silahkan diaktifkan. Oke. Terus di sini ada selesaikan penyiapan, diklik aja. Nah, judul metode pembayaran adalah transfer bank langsung ya. Terus deskripsinya bebas ya. Teman-teman mau tambahkan atau enggak. Nah, di sini ada nomor rekening ini bisa ditambahkan ya. Bebas mau pakai berapa rekening. Misalkan nama rekeningnya nama saya ya. Nomor rekeningnya misalkan ini. Nama banknya bank BAC atau BIR atau apapun boleh ya. Bebas ya. Terus kalau sudah kita klik simpan perubahan. Ini kalau satu rekening. Kalau mau 2 rekening ya tinggal tambah akun lagi. Misalkan namanya sama gini ya. Nomor rekeningnya 0987. Oke, nama banknya adalah. Oke, kalau sudah klik simpan perubahan. Jadi nanti pelanggan tuh punya opsi mau transfer ke bank yang mana nih, bebas ya. Kalau punya bank yang lainnya lagi boleh ditambahkan. Nah, berikutnya untuk yang lain-lain tidak terlalu penting untuk di setup ya. Yang satu yang penting yang ini nih untuk pembayaran ya. Jadi apakah toko kita itu nanti mengharuskan pembeli itu untuk login ya, login ke website atau tidak? Kalau teman-teman mau pembeli itu harus login ke website ya, ini diaktifkan ya. Jadi mereka kalau mau beli itu harus login dulu. Tapi kalau nggak mau ribet supaya pelanggan nggak ribet login ya, nggak bikin akun ya bisa kayak gini, aktifkan checkout tamu ya, sangat dianjurkan atau direkomendasikan. Oke. Terus kemudian untuk yang lain email ini tidak terlalu belum perlu kita atur, nanti bisa di custom sih. Jadi pada saat nanti ada order ya, pelanggan itu akan dapat notifikasi email, ada ini detail orderan kamu di sini, ini kayak gini, nominalnya berapa, transfernya kemana, itu bisa teman-teman ya. Nanti bisa diatur detail isinya ya, misalkan pesanan baru ya. Di sini ada menu kelola. Ya, nanti kelihatan kok nanti pesanan barunya apa ya, pesanan baru dan ditambahin teks custom bisa ya. Ini nanti otomatis ya, pesanan barunya apa aja tuh otomatis tergantung orderan si pelanggan. Jadi enak banget nih kalau pakai WooCommerce ya. Untuk integrasi kita nanti tidak setting dulu ya sebagai basic. Oke, terus nanti visibilitas situsnya live, jadi bisa diakses untuk semua orang. Sekarang pun bisa diakses kalau teman-teman cek di sini website ini. Terus pengaturan lanjutan ini untuk halaman checkoutnya sudah ditentukan, boleh teman-teman edit tapi saya nggak tunjukkan dulu ya, kita tanpa edit dulu. Nah berikutnya kita set di menu untuk ongkos kirimnya. Tadi kan kita udah install plugin ongkos kirim ya. Kita coba ke cek di sini. Nah di sini ada menu ongkos kirim.id. Jadi sebenarnya plugin ongkos kirim ini tuh ada 2 versi ya, yang berbayar dan yang gratis. Nah, kita bisa pakai yang gratis dulu nih. Gratisnya kayak gini ya. Yang didukung ekspedisinya JNE, Tiki, Pos, Cepat, dan Wahana ya. Untuk yang pro nanti ada harganya sekian ya. Kita pakai yang gratis. Nah, di sini ada menu konfigurasi ya. Klik konfigurasi. Kita enable, terus kita pilih yang gratis. Jadi yang gratis tuh kita nggak bisa pilih
pengiriman yang yes ya, misalkan JNE yes nggak bisa, Tiki yang ONS atau 1 hari itu nggak bisa ya. Jadi yang reguler-reguler aja sih, tapi nggak masalah sih ya. Toh ini buat belajar aja kan teman-teman. Oke, kita pilih yang ini JNE, ini JNE-nya yang reguler aja ya. Saya bikin kayak gini aja, biar nggak terlalu banyak. Postnya nggak usah. Tiki reguler, oke. Lokasi toko, nah ini teman-teman isi ya, lokasinya di mana. Misalkan lokasi teman-teman ada di Semarang gitu ya. Semarang, oke. Tampilkan berat pengiriman, apakah ditampilkan? Boleh ya, nanti per 1 kilo defaultnya, terus ongkos tambahannya mau ditambahkan atau tidak ya. Ini ada toleransi berat pengirimannya 300 gram. Terus udah gitu doang, teman-teman langsung klik simpan perubahan. Oke, sampai di sini sebenarnya sudah cukup ya. Jadi kalau misalkan kita tes ya, misalkan ini tes kita cek di tampilan incognito. Jadi seolah-olah orang lain yang order ya, yang buka website. Kita cek di sini ya. Terus untuk produknya yang sudah ada ya, misalkan ini. Nah ini kan ada, kita coba lagi ya back ya. Nah contoh ya, nanti misalkan pengunjung pilih produk yang ini ya, buku yang ini ya. Terus di sini ada menu tambahkan ke keranjang kan, harganya 20. Nanti bisa diganti ya, harganya mau 20.000, 200.000 itu bisa ya. Nah, setelah ditambahkan ke keranjang, di sini ada menu lihat keranjang atau di atas juga ada ya. Misalkan pengunjung lihat keranjang, jadi dia sudah beli barang ini ya. Terus kupon, nanti kalau ada kupon diskon boleh dimasukkan. Terus di sini ada menu lanjut ke checkout. Nah, di sini langsung dimintakan pembeli itu untuk mengisikan nama ya, data pengiriman nanti dikirim kemana dan sebagainya ya. Misalkan kirimnya ke Jawa Barat ya, pilih kotanya misalkan ke Bogor, terus kecamatannya Bogor Tengah nih, pembeli rumahnya di Bogor Tengah tuh, langsung otomatis ya, langsung otomatis tampil. Oh, ongkos kirimnya mau pakai yang mana, mereka bisa pilih ya, mau misalkan mau pakai yang murah, oke deh pakai Tiki reguler aja deh, jadi nanti total pembayarannya sekian ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, enak banget sekarang teman-teman sudah punya website, toko online untuk jualan ya, lengkap dengan ongkos kirimnya. Oke, berikutnya gimana sih kalau misalkan kita mau menambahkan produk baru atau mau mengedit yang sudah ada ya. Sebenarnya kalau mengedit kan gampang ya, ini yang sudah ada ini bisa diedit aja, dipilih sunting ya atau edit. Nah kalau mau menambahkan baru, teman-teman klik di sini di produk ya, nanti ada pilihan tambah baru ya, atau di sini nih tambah baru juga ada. Oke, kita klik tambah baru. Terus nama produknya apa? Misalnya ya, buku CPNS ya. CPNS gini ya. Misalkan teman-teman mau berjualan buku CPNS. Terus di sini Anda membuat produk dengan AI. Nanti di sini tuh kita bisa bikin deskripsi produknya. Contoh ya, saya kasih lihat contohnya nih, misalkan produk yang ini tuh. Nah, di sini kan ada deskripsinya singkat ya. Seperti ini. Terus ada deskripsinya juga di bawah yang lebih panjang. Jadi pembeli itu bisa melihat sampulnya, terus kira-kira deskripsinya bukunya ini tentang apa sih, ya, kira-kira seperti itu fungsinya untuk menambahkan ini. Kita coba ya, misalkan ini kita tulis aja buku kumpulan soal tes CPNS ya. Terus untuk panjang kontennya pendek aja, karakter brandnya netral, kita klik create product with AI. Jadi ini deskripsi aja teman-teman ya. Untuk gambarnya nanti kita udah siapin sendiri nih. Kalau teman-teman adalah seorang reseller atau distributor dari brand-brand tertentu yang udah menyediakan gambar bukunya atau deskripsi produknya, ya itu tinggal di copy aja. Teman-teman nggak usah bikin kayak gini, ya langsung nanti di copy aja nih di deskripsi produk ya. Nanti ini bisa dihapus, dikosongin terus dipaste di sini. Oke. Nah ini kan apa namanya, ini bahasa Inggris ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini kan cuman buat contoh aja. Nah kalau sudah kayak gini, di sini sebelah kanan ada gambar produk ya. Kita klik atur gambar produk. Nah di sini kita diminta untuk mengunggah, mengupload gambar produknya ya. Teman-teman siapkan dulu gambar produknya ya. Kita pilih, kita cari. Nah ini udah saya siapin. Contoh aja ya. Oke, terus
Maksimal kita bisa masukkan 2 ya. Ini menampilkan satu dari 2 item media. Kita coba satu aja, nggak masalah. Terus untuk di sini ada pengaturan data produk ya. Mau yang sederhana atau yang apa namanya yang lain ya. Ini ada di sini ada opsi untuk produknya mau sederhana atau produk yang dikelompokkan atau produk eksternal affiliate. Jadi kita sebenarnya bisa memasukkan produk dari misalkan marketplace dari Shopee ya untuk kita affiliatekan di sini tuh sebenarnya bisa aja ya. Terus produk variabel dan sebagainya. Kita pilih produk sederhana, harganya kita isi misalnya 199 ya. Terus harga normalnya itu harga obralnya 149.000. Gini ya, mau dijadwalkan promonya atau enggak bebas ya. Misalkan ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Terus kali ini produk fisik, jadi di sini ada opsi virtual dan dapat diunduh, kita jangan centang ya. Jadi ini sebenarnya WooCommerce bisa juga untuk menjual produk-produk digital seperti e-book gitu ya, yang bisa diunduh itu sebenarnya bisa ya. Tapi di sini kan kita contohnya untuk produk yang fisik ya. Terus inventaris kalau teman-teman mau bikin SKU-nya ya, terus mau bikin ISBN untuk apa ya? Biasa kalau buku kan ada ISBN-nya ya. Terus ada manajemen stoknya, kalau teman-teman punya gudang dan punya stok berapa itu bisa diinput juga bisa ya. Pengirimannya ini mau diisi beratnya berapa, misalkan 1 kilo gitu ya, bebas, dimensinya tinggal diisi sesuaikan. Produk tertaut tidak ada, kalau mau diadakan nanti juga bisa. Terus atributnya ini untuk misalkan teman-teman jualan baju ya, itu kan ada ukurannya, ada warnanya. Nah ini bisa kita pilih di sini, kita atur ya. Tapi karena ini kita jualan buku, nggak ada pilihannya ya. Untuk pengaturan lanjutan, catatan pembeli ini untuk kolomnya nanti ada kolom catatan pembeli ya. Jadi mereka bisa menambahkan catatan misalkan nanti lokasi rumahnya di dekat tiang listrik atau kayak gimana itu bisa, misalkan alamatnya kurang jelas ya. Terus kalau sudah ini ada deskripsi produk. Nah, di sini ada deskripsi singkat mau diisi juga boleh ya. Misalkan buku berisi misalkan 1000 soal tes CPNS terbaru 2024. Ini aja ya. Kalau sudah kita klik dulu ini. Jangan lupa tambahkan kategori produk. Produknya ini buku apa? Misalkan kita tambahkan aja buku pelajaran ya, atau buku CPNS gini, kita klik tambahkan. Nah di sini ada ya dicentang. Terus ini gambarnya sudah. Oh ya ini buku tes CPNS ya, kita ganti dulu ini. Nah ini tadi kita karena bikin pakai AI, ini judulnya juga ikutan ganti nih. Kita edit dulu ya. Buku kumpulan soal tes CPNS. Oke, kita copy aja ini, jadikan URL seperti ini, klik OK. Kalau sudah kita klik terbitkan. Nanti kita tes ya. Nah, ini sudah jadi URL-nya, kita buka di tab baru atau di incognito juga bisa ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nih bukunya, gambarnya kayak gini, harganya dari sekian jadi sekian ya. Terus ya seperti itu. Kalau kita tambahkan ke keranjang nanti tambahannya seperti tadi ya. Terus untuk di daftar produknya teman-teman saya cek di sini, di semua produk bisa atau di produk ini sama aja. Nah ini yang baru ya, buku kumpulan soal tes CPNS. Nanti yang lain kalau misalkan teman-teman mau punya jualan yang lain ya bisa diedit aja kalau nggak mau bikin baru. Tapi kalau mau dihapus semuanya juga bisa ya. Nanti bisa diedit massal nih, pindah ke tempat sampah ya, atau disunting juga bisa ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita coba untuk tes order ya. Misalkan ada pelanggan buka websitenya ya, website ini ya. Langsung terus dia mau beli buku ini, dia klik buy now, kan terbuka halaman ini ya. Mereka baca-baca deskripsi, tertarik, lalu tambahkan ke keranjang. Lalu di sini ada lihat keranjang atau langsung di sini bisa sama saja. Nah, di sini mereka akan memutuskan untuk lanjut ke checkout kan. Klik di sini. Nah, di sini akan mengisi nama dan detail ini ya, pembelian ya. Misalkan nama pembelinya Andika ya, nama belakangnya tes beli ya. Tes beli. Nama perusahaan ini kosongin, ini diisinya misalkan di
Jawa mana ya, di Bali gitu ya, di Bali. Kotanya langsung di Gianyar. Ini saya random aja teman-teman ya. Terus ini Sukawati kecamatan. Nah ini langsung muncul kan, langsung muncul pengirimannya. Ini pembeli memilih untuk cari yang murah deh, pakai tiki reguler ya. Terus di sini ada nama jalannya, misal jalan Diponegoro nomor 199, kode pos 5000 ya misalkan ya. Teleponnya 0123456789. Oke. Alamat emailnya kita isi ya, misalkan pakai email saya @gmail.com. Oke. Jadi fungsi alamat email itu nanti untuk mengirimkan notifikasi ya. Ini alamat emailnya benar ya. Oke, seperti ini. Terus kalau sudah, ini untuk menambahkan catatan yang dari pembeli ya, misalkan rumah warna pink samping apa ya, masjid gitu ya. Terus mereka setelah setuju ini mereka klik buat pesanan. Nah dia langsung muncul kan nih, detail checkoutnya, nomor pesanan ini, tanggal sekian, totalnya sekian, metode pembayaran langsung ya, rekeningnya, rekening transfernya ke bank BAC, nomor rekening sekian atau bank BIN ya, kayak gitu teman-teman ya. Ini daftar bukunya, produknya ini, alamatnya, pengirimannya di sini. Oke, seperti itu. Jadi nanti di sini di email saya sebagai pembeli atau orang lain sebagai pembeli, dia akan dapat informasi lewat email juga nih. Pesanan Anda nih, terima kasih atas pesanan Anda. Halo, namanya nanti disebut ya. Nih bayarnya di sini sekian ya. Ada total bayarnya adalah nanti disebutin di ini, total bayarnya sekian. Oke. Jadi seperti itu caranya teman-teman ya. Dari sisi pembeli. Nah, terus dari sisi pemilik website atau pemilik toko, kalau mau melihat orderan yang masuk hari ini gimana? Caranya gampang teman-teman. Kita balik ke halaman admin ya, ke dashboard nih. Lalu di menu WooCommerce ya, teman-teman cek di menu WooCommerce ini, di sini ada beberapa menu ya, di antaranya adalah pesanan ya. Silahkan diklik aja nama WooCommerce-nya ini atau nanti di sub menunya bisa ya. Nah, ini ada tuh nama pembelinya Andika tes beli ya, 3 menit yang lalu, statusnya ditahan karena belum bayar ya. Nah, teman-teman untuk mengupdate misalkan mereka udah bayar, teman-teman klik di sini. Terus di sini ada ditahan kan, ini bisa dilanjutin nih prosesnya. Sekarang misalkan sekarang udah diproses ya, karena mereka udah bayar, ini diproses, teman-teman perbarui ya. Terus kalau nanti misalkan sudah dikirim ya, nanti bisa aja teman-teman aktifkan untuk tambahkan catatan di sini sudah dikirim, resi pengirimannya di sini ditulis aja ya. Terus nanti kalau sudah selesai, sudah dikirim ya teman-teman, misalkan ini dianggap selesai orderannya, diupdate aja selesai, terus diperbarui. Jadi nanti pelanggan tuh akan menerima informasi ini juga update-nya ya, termasuk kalau kita mencantumkan nama resi di sini misalnya ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu caranya ya untuk mengatur orderan. Berikutnya saya tunjukkan gimana sih caranya kalau kita mau mengcustom beberapa item ya, atau beberapa poin yang ada di tampilan di website toko kita. Misalnya ini di website ini kan ada logonya nih. Logonya ini kan template-nya John Robert nih. Kita mau ganti logo dengan sesuai identitas toko kita, itu gimana caranya ya. Jadi di sini di menu dashboard ini sebelah kiri ya, di sini ada menu tampilan dan di sini ada submenu sesuaikan. Nah, teman-teman klik di sini ya, sesuaikan, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu menunya namanya customize ya. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa opsi untuk mengcustom atau menyesuaikan tampilan layout atau apa ya, mengedit, mengganti-ganti beberapa titik yang ada di web kita. Contoh ya, di sini ada menu identitas situs. Terus di sini ada icon situs. Icon situs tuh sebenarnya ada di sini nih. Jadi kalau misalkan ya, kalau kita buka di websitenya Hostinger nih ya, websitenya Hostinger, nanti di tab
window kita, di sini kan ada logonya kan, nih di ujung ya. Kalau kayak gini kan masih kosong nih ya, ini nggak ada logonya, nggak ada logonya. Nah ini gantinya di sini, teman-teman siapkan icon situs ya, tinggal diklik di sini, nanti dipilih aja, misalnya ya, contoh ikonnya ini, terus kita pilih. Nah dia akan otomatis berubah kan, oke. Terus misalnya ya, di sini kan ada John Robert ini, kita juga bisa ganti sih. Coba kita ganti dengan file yang lain ya. Kita klik tadi, terus di sini kita ganti logo ya. Pastikan teman-teman sudah menyiapkan logonya. Kita upload ya. Kalau mau upload kita pilih unggah berkas. Terus kita pilih berkas. Nah ini saya udah siapin nih tadi. Logo-logo seperti ini tuh bisa teman-teman bikin di Canva misalkan ya. Atau di aplikasi yang lain yang teman-teman bisa ya. Oke, kalau sudah kita klik boleh potong gambar kalau mau dipotong atau lewat pemangkasan. Nah, ini sudah berganti ya nama tokonya ya, seperti yang kita setting. Oke. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa klik terbitkan. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat di bagian tokonya, di bagian home-nya itu nih ya, nama tokonya sudah berubah ya, logonya sudah berubah, terus di sini icon di tab-nya ini juga sudah berubah. Terus misalkan ya teman-teman mau mengganti nih, misalnya kayak seperti ini, kita klik tab Hostinger ya, di sini ada tulisannya dashboard Hostinger. Tapi kalau di sini di website kita nih, kita mau bikin namanya ini munculnya tulisannya cuma nama tokonya aja, misalkan Orishop aja, bukan orishop.my.id. Itu gimana caranya? Nah, di sini kalau teman-teman scroll ke bawah, di sini kan ada judul situs ya, orishop.my.id. Ini tinggal kita edit aja. Misalkan dibikin huruf besar semua. Nah, seperti ini. Terus kita terbitkan. Ini toko buku ya, toko buku. Slogannya bisa ditambahkan toko buku online. Contoh aja seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah klik terbitkan, oke, terus ini kita coba refresh ya. Kita bisa pakai tombol ini. Nah, di sini udah berganti kan, Orishop terus strip toko buku online. Jadi kayak gitu cara merubah identitas ya. Oke, terus poin-poin yang lain teman-teman bisa sesuaikan ya. Jadi sebenarnya ada banyak sekali yang kita bisa atur di menu penyesuaian ini. Cuman sayangnya kalau saya demokan satu persatu nanti akan memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi nanti teman-teman bisa explore sendiri untuk kustomisasinya. Lalu bagaimana misalkan kita mau mengedit tampilan halaman depannya ini ya. Jadi contoh misalkan kita mau menghapus biografi penulis karena kita mau dipakai untuk jualan tuh dari berbagai macam buku misalkan ya, bukan cuma dari satu penulis. Terus buku yang ditampilkan di layar depan ini mau kita ganti pakai buku yang bukan ini, itu gimana caranya? Ya, di sini teman-teman masuk ke halaman admin panel dashboardnya ya. Terus kita masuk ke menu laman atau pages atau halaman ya. Nah, di sini akan tampil nih semua halaman yang ada di website ini ya, termasuk halaman depan. Halaman depan tuh biasanya namanya home ya. Nih halaman home ini halaman depan. Kalau misalkan nggak yakin bisa klik lihat, klik kanan terus di open new tab, nanti akan terlihat nih halaman depan yang mana sih. Nah ternyata kan ini home-nya ya. Nah di sini teman-teman bisa edit nih, editnya gampang kok. Di sini ada menu sunting ya. Klik aja di sini, atau di halaman ini ada menu edit laman. Teman-teman bisa pilih salah satu ya. Contoh kita edit lewat sini, klik aja menu edit. Nah di sini ada pilihan nih. Misalkan ini ya, untuk gambar ini John Robert ini sampulnya kita mau ganti. Gimana caranya? Tinggal klik aja gambarnya, nanti akan muncul deh menu-menu yang lainnya. Ya di sini ada menu di atas, ada di samping sini juga ada ya. Kita klik ganti gambar misalnya. Terus kita pilih yang ini ya, kita mau highlight buku ini nih yang mungkin lagi promo atau kayak gimana ya. Nah seperti ini ya, terus diganti aja ini judulnya. Ganti buku tes CPNS
2024. Nah, seperti ini ya. Nanti deskripsi produknya bisa diganti juga. Nah, seperti itu teman-teman. Terus untuk tombol ini buy atau tombol buttonnya, kalau misalkan ya ini kan masih belum kita rubah ya. Jadi kalau misalkan contoh ya, ini tombol ini kalau kita klik, nah ternyata nggak kemana-mana. Gimana caranya supaya kalau kita klik ini langsung masuk ke detail bukunya, terus bisa tambahkan ke keranjang dan sebagainya. Itu kayak gimana sih? Caranya gini teman-teman. Di bagian tombol buy now ini kita klik kan. Nah di sini kita bisa mengcustom nih kontennya ya. Konten ini tuh mau di custom seperti apa tuh, di sini ada pilihannya kok ya. Jadi kalau misalnya kita klik tombolnya ini, nah di sebelah sini kan langsung ada informasi ya. Ini ada namanya tombol, terus ada umum, ada gaya, ada tingkat lanjut ya. Nah di bagian tautan ini kita isi apa dengan link ya, linknya link produk, link produk yang buku yang kita maksud ya. Contoh ya, kita cek di menu produk ya, kita cari dulu menu produknya. Nah ini, terus buku yang tes CPNS tadi misalkan ini kan. Nah kita ambil linknya nih. Cara ambil linknya mudah ya teman-teman. Di bagian lihat ini silahkan klik kanan, terus copy link address, balik lagi ke halaman pengeditan. Di bagian tautan ini kita paste. Nah seperti ini ya. Oke, terus kita pilih misalkan mau buka jendela baru atau enggak. Artinya kalau ini diklik tuh langsung terbuka jendela baru, atau yang ini tombolnya atau halaman ini langsung berpindah ke halaman yang baru ya, tanpa membuka jendela baru ya. Itu bebas teman-teman. Kalau misalkan saya ini aktifkan, nanti terbuka jendela baru ya. Terus kita simpan aja nih, kita klik simpan. Nah seperti ini. Kalau sudah, kita refresh ya halaman ini, kita reload atau kita refresh pakai ini. Nah ini kan sudah berubah nih. Jadi kalau sekarang kita klik tombol buy now, perhatikan ya, nih langsung kebuka halaman ini. Jadi sebenarnya teman-teman bebas ya. Kalau misalkan nanti pas proses promosi ya, mau mempromosikan link tokonya yang ini aja, langsung ke homepage-nya ini, orishop.my.id. Apalagi kalau misalkan di sini sudah banyak, ada beberapa buku ya, nanti pengunjung kan bisa pilih ya. Atau teman-teman mau mempromosikan satu aja nih, misalkan yang lagi ada promo nih, lagi laris buku ini, ya udah teman-teman yang dipromosikan ini aja bisa ya. Nanti ambil linknya yang link ini aja, link produknya tuh ini ya, atau link di sini nih ada link lihat ya, copy linknya. Nah ini yang disebarkan, misalkan mau dipromo di Facebook ya, nanti yang diposting di Facebook tuh halaman ini aja, halaman produk yang ini, seperti itu teman-teman. Jadi mereka bisa langsung buka produk ini, baca deskripsi dan sebagainya, terus bisa klik tambah keranjang dan klik beli. Oke, seperti itu caranya ya untuk mengedit tampilan halaman awalnya. Misalkan ini kita mau hapus ya, autornya gini ya, kita juga bisa hapus. Nanti tinggal teman-teman klik aja di bagian perhatikan ya, karena di website seperti ini tuh tergantung nanti lokasi yang kita klik yang mana, itu yang mau kita hapus. Misalkan teman-teman klik di gambarnya, lalu di sini ada menunya. Ini artinya ini menu untuk gambarnya aja. Jadi kalau misalkan klik hapus, nanti yang terhapus gambarnya aja ya, bukan teksnya ini atau bukan semuanya. Kalau misalkan mau hapus semuanya ini, nah perhatikan nih, di sini kan ada garis kotak besarnya. Nah sepertinya ini kontainernya tuh ini ya. Di sini ada nama kontainernya ya. Ini kalau kita mau hapus ya tinggal ini aja, pilihan, terus kita hapus. Nah seperti ini. Jadi udah nggak ada ya kan di depannya, autornya tadi nggak ada kan. Nah tinggal ini nanti bisa kita sesuaikan ya. Misalkan mau diisi video dan sebagainya, itu bisa banget. Oke. Kalau sudah, klik simpan. Terus teman-teman refresh ya. Coba kita refresh. Nah ya, tampilannya seperti ini. Oke. Jadi ini tadi cara mengedit menggunakan editor bawaannya. Jadi nanti dengan berlatih mengedit ini, teman-teman akan familiar sendiri. Oh ini caranya begini. Untuk edit-editnya itu begini. Karena intinya sebenarnya tinggal klik-klik aja sih. Nanti setiap menu tuh ada ini ya, ada opsinya ya. Misalkan ini more YouTube videos ya. Di sini ada all videos, itu bisa diganti ya. Misalkan ini teksnya mau diganti ya, bisa ganti bahasa Indonesia. Lihat review di YouTube ini ya, bisa ya. Terus mau dikasih link bisa, juga bisa ya. Ini kan ada linknya nih, bisa ditautkan aja. Oke, bisa, nanti tinggal ditautkan link YouTube teman-teman apa ya. Atau di sini view all videos, ini diklik di sini ya. Ini bisa diganti juga nanti teksnya kan tuh ya.
Terus nanti mau diganti, mau dihapus juga bisa, mau ditautkan ke apa namanya, link juga bisa nanti ya. Misalnya ini kita mau edit langsung menuju ke channel YouTube kita ya. Nah ini teman-teman klik di teksnya ini, terus di bagian kanan kan ada misalkan gini ya, ada preset, ini diklik ke atas ditutup dulu. Nah di bawah ada konten, cek. Nah ini ada tautan, coba diisi aja misalkan channel YouTube kita tuh apa ya. https:// YouTube misalkan gini ya. Nah ini saya isi dengan channel YouTube saya. Coba kita tes dulu ya, linknya bener atau enggak nih. Kadang-kadang saya suka lupa teman-teman. Nah ternyata bener ya. Oke, kita bisa pasang ini tadi di sini. Kita buka jendela baru, langsung aja kita klik simpan. Nah kita tes ya, kita tes. Oke, refresh dulu. Di bawah ada nih ya, lihat review di YouTube, view all videos ya. Jadi nanti kliknya sebenarnya bisa custom ya, mau diklik yang di sini atau di sini bisa. Cuman kalau ini kan nanti kita perlu tambahkan link ya. Ini kan kita nggak tambahkan link, jadi nggak bisa diklik. Tapi kalau ini bisa diklik view all videos, dia langsung terbuka jendela YouTube. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk cara editnya. Jadi seperti itu tadi teman-teman ya, teknisnya dari awal gimana sih kita mau bikin website toko online yang bisa dipakai untuk jualan dan orang-orang itu bisa beli dengan otomatis ya. Mereka bisa pilih barangnya, terus mereka bisa dapat ongkirnya terhitung otomatis dan sebagainya. Nah sekarang saatnya teman-teman eksekusi bikin website toko online segera biar bisa jualan sendiri pakai website sendiri. Caranya bisa lihat ulang ya video ini dari awal dan jangan lupa manfaatin promo dari Hostinger yang linknya bisa teman-teman temukan di deskripsi video ini. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di video saya yang lain ya.